Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada pertemuan hari ini. Kita akan masih mengenai fungsi kuadrat ya, tapi kita pada hari ini akan bahas mengenai menentukan fungsi kuadrat. Bentuk fungsi kuadratnya seperti apa jika diketahui titik-titik koordinat atau gambar suatu grafik ya. Nah, di situ kita dituntut untuk bagaimana menentukan fungsi kuadratnya dari grafik tersebut atau dari titik-titik koordinat yang diketahui tersebut. Baik, kita mulai saja. Ini menentukan fungsi kuadrat ya. Nah, bisa kamu lihat. Ini bisa kamu lihat di sini fungsi kuadrat itu apa, ya. Jadi gambar grafik fungsi kuadrat itu bagaimana mendapatkan titik puncak, titik potong, dan sumbu simetri itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Jadi bagaimana cara menentukan fungsi kuadrat jika sudah diketahui grafiknya. Ya, lanjutnya bagaimana cara menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak, titik potong, atau sumbu simetri. Ya. Jadi di sini ini ada gambar grafik ya, suatu fungsi. Bagaimana kita menentukan grafiknya dari gambar di samping. Nah, ini sebelumnya kita lihat dulu nih informasi apa yang bisa kita peroleh dari grafik di samping. Ini kalau kita lihat ya dari grafik di samping ini, grafik tersebut akan memotong sumbu y pada titik koordinat ini ya, yang ini, yaitu titik koordinatnya adalah 0,3 ya. Selanjutnya di sini letak titik puncak ya, ini x puncak ya, koma y puncak. Ini kalau kita cerminkan di sini akan jatuhnya di sini ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini koordinat di sini adalah 3,3. Apakah grafik di samping memotong sumbu x? Kalau kita lihat tidak ya, dia tidak memotong sumbu x, tapi hanya memotong sumbu y. Pada koordinat mana grafik di samping memotong sumbu y? Ini koordinat 0,3 ya. Jadi di sini grafiknya dia terbuka menghadap ke atas, nilai A-nya yang sudah kita bahas tempo hari ya. A-nya ini kalau seperti ini menghadap ke atas, A-nya lebih besar atau lebih kecil? Untuk nilai A-nya adalah lebih kecil dari 0. Nilai A-nya lebih kecil dari 0. Selanjutnya, untuk menentukan fungsi kuadrat itu perlukan berapa informasi diantaranya. Nah, ini dia titik koordinat yang dilalui fungsi kuadrat tersebut, titik potong fungsi kuadrat terhadap fungsi kuadrat tersebut di sumbu x, titik potong fungsi kuadrat tersebut di sumbu y, serta titik puncak dan sumbu simetri. Nah, di sini bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah x kuadrat plus bx plus c. Jadi berdasarkan informasi di sini kita bisa menentukannya ya, fungsi kuadratnya ini. Jadi ini ada sifat-sifatnya, bisa kamu baca di sini ya. Oke. Nah, ini xs. Nah, ini menentukan fungsi kuadrat. Ini ada contoh ya. Kita lihat dia melalui titik-titiknya seperti ini kan, memotong sumbu x di 2 titik ya, tapi tidak diketahui titiknya berapa ya, hanya diketahui
3 buah titik, informasi 3 buah titik ya, yaitu min 1, min 1, di sini 0, min 4, di sini 1,5. Jadi kita tidak tahu puncaknya berapa ya. Yang diketahui dia titik perpotongan dengan sumbu Y saja. Di sini diketahui melalui koordinatnya 1, min 1. Baik, kita akan coba selesaikan di sini. Kalau kita lihat ya, fx sama x kuadrat plus bx plus c, ini fungsi umumnya ya. Karena melalui titik ini ya, min 1, min 1, 0,4 dan 1,5. Jadi kita coba substitusikan ke persamaan umumnya ya. Untuk nilai f min 1 mulai dari f0 ya, fungsi untuk nilai x nya 0 itu kan y nya adalah 4 atau nilai fungsi x nya adalah 4. Jadi kalau x nya 0 diperoleh nilai c nya adalah 4 ya, sehingga kita dapatkan bentuk persamaan awalnya yaitu menjadi fx sama dengan ax kuadrat ya. Nah, plus bx plus 4. Selanjutnya kita masukkan titik koordinat min 1, min 1. Ini koordinat min 1, min 1 ya. Koordinatnya min 1, min 1. Sehingga ini kita masukkan ke bentuk tadi, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus 4. Nah, ini. Maka x nya min 1 diperoleh hasilnya adalah min 1. Jadi diperoleh a min b plus 4 sama dengan min 1, sehingga diperoleh a min b sama dengan min 5. Ini pindah ke sini ya. Pindah ruas dia, pindah ruas ya, atau dikurangkan dengan 4 ruas kiri dan kanan, sehingga diperoleh a min b sama dengan 5. Jadi kalau mau gampangnya, simpelnya ini pindah ruas maka berubah tanda gitu ya. Tadinya 4, kalau pindah ruas ya menjadi min 4. Jadi min 4 tambah min 1 menjadi min 5. Oke, ini kita buat menjadi persamaan ke 1 ya. Kita baca persamaan ke 1. Selanjutnya untuk koordinat titik min 1, berapa ini? Min 1,5. 1,5. Min 1,5 ya. Koordinat titik 1,5. X nya 1, y nya 5. Jadi ini peroleh a plus b sama dengan 1, karena ini pindah ruas ke sini menjadi min 4. Jadi 5 kurang 4 sama dengan 1. Jadi peroleh 2 buah persamaan. Dari persamaan 1 dan 2 ini kita lakukan eliminasi ya. A min b, eliminasi substitusi ya. Dan a plus b sama dengan 1. Nah, ini kita untuk mencari nilai a dan b. Seperti ini caranya ya. Ini kita jumlahkan. Saya mau mengeliminasi nilai b, sehingga kita jumlahkan saja. Tapi kalau saya mau mengeliminasi nilai a, maka ini harus dikurang. Jadi di sini menjadi a tambah a 2a min b tambah b habis ya 0. Ini sama dengan min 4, sehingga diperoleh a sama dengan min 4/2 sama dengan min 2. A nya dapat, maka kita substitusi. Substitusi yang mana? Substitusi nilai a sama dengan min 2 ke persamaan a plus b sama dengan 1. Itu yang lebih sederhana ya. Jadi di sini menjadi a nya kan min 2 tambah b sama dengan 1 sama dengan 1 ya. Sehingga di sini b sama dengan, ini kan min 2, dia pindah ruas ke sini menjadi plus 2. Jadi 1 plus 2, dapatlah b nya sama dengan 3. Nih ya, nih b nya 3, a nya adalah
min 2. Nah ini kan A-nya min 2, B-nya 3, dan C ini sudah dapat di awal tadi yaitu 4 ya. Sehingga ini fungsi kuadratnya adalah ya, kita bisa buat kan tadi fungsi kuadrat adalah fx. Fungsi kuadratnya adalah tadi kita dapat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus 4 tadi ya. Sekarang kita sudah dapat nilai a dan b nya, kita masukkan menjadi fx sama dengan min 2x kuadrat plus 3x plus 4. Inilah bentuk fungsi kuadratnya. Oke, jelas ya. Nah ini kita coba lagi. Ini ada contoh yang kedua. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik potong sumbu x pada titik koordinat min 2,0, 3,0 serta memotong sumbu y pada koordinat 0,3. Kalau kita lihat ini min 2,0, 3,0 berarti dia memotong sumbu x ya. Kalau kita lihat gambarnya ini, baik. Nah ini kalau digambar seperti ini ya, min 2,0, 3,0. Kamu lihat ini memotong sumbu x ya di koordinatnya diketahui. Ini perpotongan koordinat untuk perpotongan dengan sumbu y 0,3. Baik, kita selesaikan saja ya. Pertama kita tahu bentuk umumnya ya, bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Untuk nilai fx nya ini kita ambil 0 ya. Tahu dari mana? Kita mau mengambil dari koordinat ini ya, 0,3 ya, 0,3. Maka di sini a 0 ya kuadrat plus b kali 0 plus c itu nilainya adalah 3, sehingga diperoleh c sama dengan 3. Jadi dari sini kita buat persamaan awalnya ya, itu adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus 3. Ini persamaan awalnya ya. Dari sini apalagi kita akan coba substitusikan titik-titik yang lain, yaitu min 2,0 dan 3,0. Sekarang kita ambil titik min 2,0 ya. Maka ini akan diperoleh ya, f min 2 itu sama dengan a dikali min 2 kuadrat plus b dikali min 2 plus 3. Ini sama dengan berapa tadi f min 2? Oh, hasil y nya adalah 0 ya. Jadi di sini min 2 kuadrat itu adalah 4a, sorry, ini ya, 4. Nah ini min 2 kali b adalah min 2b ya, plus 3 sama dengan 0, sehingga kita peroleh persamaan 1, yaitu 4a min 2b sama dengan min 3. Ini persamaan ke 1. Selanjutnya kita akan menggunakan titik koordinat 3,0 ya, 3,0 ke fungsinya f3 sama dengan a dikali 3 kuadrat plus b dikali 3 tambah 3 itu sama dengan ini ya, y nya 0 juga karena memotong sumbu x ya, titik perpotongan sumbu x. Jadi sini 3 kuadrat adalah 9, 9a plus 3b ya, kita tulisnya seperti ini ya,
plus 3 sama dengan 0, sehingga kita peroleh persamaan kedua 9A plus 3B sama dengan min 3. Ini persamaan kedua. Dari sini kita lakukan apa? Substitusi atau kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Kita coba lakukan eliminasi, yaitu 4A min 2B sama dengan min 3 dengan 9A plus 3B sama dengan min 3. Nah, ini kalau kita mau langsung kurangkan atau jumlahkan, ini belum ada yang bisa kita eliminasi ya. Jadi kita coba mau mengeliminasi yang B. Kita eliminasi B. Bagaimana caranya supaya dia ini sama ya nilainya? Ini maka di sini kita kalikan dengan 3. Yang ini tentunya kita kalikan dengan 2 ya. Sehingga diperoleh persamaan yang barunya 12A min 2 kali 3, maka min 6B sama dengan min 9. 3 kali min 3 ya. Selanjutnya ini 9 kali 2 adalah 18A plus 6B sama dengan berapa ini? Min 6. Nah, ini kan nilai B sudah sama ya. Maka kita eliminasi supaya dia habis. Tentunya cukup kita jumlah karena ini sudah berbeda tanda, 1 min 1 plus. Jadi sini kalau kita jumlah adalah 20-30A. Ini habis ya, habis sama dengan min 15, sehingga kita peroleh nilai A nya adalah min 15 per 30, itu adalah min setengah. Selanjutnya kita substitusikan ke persamaan yang lebih sederhana ya, 4A min 2B. Kita ambil persamaan 1 sama dengan min 3. A nya adalah min setengah, berarti 4 dikali min setengah kurang 2B sama dengan min 3. Ini diperoleh min 2 ya dikurangi 2B sama dengan min 3, sehingga diperoleh di sini nanti B sama dengan min 2 pindah ke pindah ruas dia ke sini menjadi plus 2, maka di sini B sama dengan berapa ini? Min 2B sama dengan min 1. Tahu ya, min 1 dari situ ya. Jadi min 3 ditambah 2 ya. Sehingga diperoleh B nya adalah B sama dengan setengah. Oke, karena min 1 per min 2 sama dengan setengah. Jadi kita dapatkan A nya sama dengan min setengah dan B sama dengan setengah. Dari sini kita dapatkan fungsinya, fungsi kuadratnya, yaitu yang ini tadi ya, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus 3, itu menjadi fx sama dengan, karena a nya adalah min setengah x kuadrat dan b nya adalah setengah, maka dia setengah bx plus 3. Inilah fungsi kuadrat dari grafik tersebut ya. Oke, demikian jelas ya.
Selanjutnya ini latihan kamu, coba kamu kerjakan satu soal ini ya di bukunya. Setelah itu kirim hasilnya ke Bapak ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.